Pemirsa, Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud siap mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebutkan terjadi skandal kecurangan yang luar biasa dari hulu hingga ke hilir dalam pelaksanaan pemilu 2024. Ini bukan persoalan kekalahan. Karena itulah atas berbagai pertimbangan-pertimbangan tentang pentingnya menjaga konstitusi, menjaga nilai-nilai demokrasi, menjaga harapan tentang hadirnya pemilu yang demokratis, maka terhadap hasil yang diumumkan KPU tadi malam, sikap dari partai politik pengusung Pak Ganjar Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai. Karena Ganjar Mahfud akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Dan dalil yang kami sampaikan sangat jelas. Selain dari hulu, yang mana kita ketahui terjadinya suatu skandal yang luar biasa ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, ternyata ada abuse of power dari Presiden Jokowi, sehingga bisa diintervensi karena hubungan kekeluargaan Ketua MK saat itu Anwar Usman, sehingga keputusannya di hulu dari 9 hakim MK ada 4 yang kemudian memberikan dissenting opinion, dari 5 yang tersisa ada 2 yang memberikan syarat untuk usia belum 40 tahun tetapi menjadi kepala daerah, itu adalah posisi kepala daerah sebagai gubernur. Sehingga ada persoalan di tingkat hulu yang menggunakan teori hukum manapun itu seharusnya tidak boleh diambil suatu keputusan, dan pemilu presiden akhirnya memiliki persoalan dari hulu. Dan kemudian dalam prosesnya kita lihat campur tangan dari aparatur negara yang seharusnya netral, terutama adalah kepolisian Republik Indonesia yang begitu banyak melakukan oknum-oknumnya berbagai bentuk intimidasi yang mendowngrade dari ranah institusi tersebut yang seharusnya berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara menjadi kepentingan yang berpihak pada orang per orang dan keluarga. Jadi ini persoalan yang sangat serius. Lalu di hilirnya juga terjadi money politik, intimidasi yang berlanjut, bahkan intimidasi saat ini pun juga masih terus dilakukan terhadap berbagai kelompok-kelompok yang kritis. Atas dasar itu, maka kami tadi mengadakan pertemuan dan kami memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya yang dilakukan oleh tim hukum Ganjar Mahfud yang telah menerima kuasa dari pasangan Ganjar Mahfud untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi, dan juga berbagai proses politik serta pergerakan partai-partai pendukung Ganjar Mahfud bersama dengan mereka-mereka yang terpanggil untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia untuk bergerak. Memang penting mencari keadilan dalam konteks hari ini. Ini bukan soal angka-angka, bukan selisih berapa, tetapi mencari keadilan dalam konteks penyelamatan demokrasi di Indonesia ke depan itu menjadi hal yang utama. Apa yang sudah disampaikan tadi, saya hanya sedikit saja menambahkan bahwa pemilu hari ini meluluhlantakkan semua teori-teori politik, semua praktek-praktek politik, semua analis-analis politik, semua tidak berguna. Karena dengan adanya masifnya kecurangan yang sangat luar biasa itu, akhirnya apa yang menjadi analisa politik itu nggak ada lagi, nggak ada relevansinya. Bayangin pengakuan Bu Risma selaku Mensos di DPR misalkan. Bu Risma ini hanya mengelola 78 triliun. 78 triliun. Sementara uang bansos yang digelontorkan hampir 500 triliun.
Itu artinya bahwa dengan masifnya uang yang sebesar itu tanpa diketahui, dengan data yang tidak transparan, ketika itu disebarkan kepada masyarakat Indonesia secara merata, ya pasti hancur lebur. Sementara masyarakat kita memang dalam kondisi yang belum diuntungkan dalam konteks ekonomi. Ketika adanya bansos yang begitu rupa, maka seluruh pertahanan partai politik, pertahanan para capres dan terutama Mas Ganjar sama Pak Mahfud ini ya babak belur ketika diserang yang sangat masif begitu. Yang disebut Mas Benny tadi, ini high explosive, ini bom atom di Nagasaki, itu dipraktikkan di pemilu ini. Maka boleh jadi kalau ada di antara kita yang mau mendaftarkan Pak Presiden untuk mendapatkan gelar terbaru di Guinness Book of Record misalkan sebagai Bapak Perusak Demokrasi, ya boleh juga. Ini penting agar menjadi pesan terbaik bagi bangsa ini dan tidak terulang di